Halo anak-anak, di semester 2 ini untuk mata pelajaran matematika peminatan terdapat satu bab yaitu mengenai vektor. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai konsep skalar dan vektor. Nah, apa sih itu skalar dan vektor? Jadi, pengertian skalar dan vektor itu yang pertama mengenai skalar. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja atau tidak bergantung pada arah. Kemudian vektor yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu besaran yang bergantung pada arah. Kalau tadi skalar hanya pada besarannya saja, tapi untuk vektor dia terdapat arah. Jadi secara simpelnya skalar itu untuk skalar dia bergantung pada besaran. Sedangkan untuk vektor dia bergantung dengan besaran dan arah. Jadi kalau vektor itu pasti punya besaran dan arah. Sedangkan skalar itu hanya memiliki besaran saja. Contoh dari skalar. Tinggi lemari pakaian Rina 6 meter. Kalau vektor, contohnya yaitu kapal yang berlayar 12 mil dari A ke B pada arah 0,45 derajat. Jadi kalau vektor itu mempunyai besaran dan arah, sedangkan skalar itu hanya memiliki besarannya saja. Dia tidak bergantung pada arah. Jadi salah satu contoh yang paling sederhana dari vektor itu adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Contoh, ini ruas garis panjangnya segini dan memiliki arah. Ini arahnya. Panjang garis ini jika diukur dengan menggunakan penggaris akan menunjukkan panjang vektor ini. Misalnya, karena tadi dimulai dari sini ya, berarti ini titik pangkalnya. Misalnya kita berikan titik pangkalnya P, kemudian titik ujungnya Q. Nah, ini kita bisa sebut dengan vektor PQ. Cara penulisannya seperti ini. Vektor PQ. Di atasnya harus dibubuhi tanda seperti ini. Jadi tanda panah ya. Sedangkan untuk panjang dari vektor PQ ini, penulisannya seperti ini. Ini menunjukkan panjang vektor PQ. Nah, seperti ini cara penulisannya. Oke, kita ulang. Penulisannya seperti ini. Panjang vektor PQ. Oke. Nah, kemudian gimana sih biasanya cara menuliskan atau notasi dari penulisan vektor itu? Nah, penulisannya itu ada dua caranya. Yang pertama itu, ini kita buat dari sini sampai sini. Oke, berarti ini arahnya ke sini, ini titik pangkalnya P, titik ujungnya Q. Kita bisa lambangkan dengan huruf kecil yang bercetak tebal. Nah, ini bercetak tebal ya. Ini misalnya bercetak tebal. Oke, ini. Ini huruf kecilnya A ya. Jadi bisa kalian buat A dengan bercetak tebal, B, C, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, jadi vektor PQ ini bisa juga ditulis dengan vektor A kecil ini. Dengan A-nya ini tulisannya harus bercetak tebal. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua seperti ini. Ini ada vektor PQ juga. Ini P, ini Q. Cara penulisan yang paling sering digunakan yaitu vektor A dengan dibubuhi tanda panah. Dengan A-nya ini A kecil ya. Jadi vektor PQ ini, vektor PQ
juga bisa ditulis dengan vektor A seperti ini, dengan dibubuhi tanda panah di atasnya. Ini yang paling sering digunakan dibandingkan dengan cara yang pertama dengan huruf tebal ini. Jadi boleh menggunakan huruf yang kapital PQ yang pangkal dan ujungnya, boleh juga menggunakan huruf kecil yang melambangkan vektor PQ ini sendiri. Oke. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah vektor di R2 atau di bidang. Nah, kalau di vektor di R2, ini kita cukup mengecek arahnya pergeseran ke kanan atau ke kiri, kemudian ke atas atau ke bawah. Misal contoh kita berikan vektor ini vektor AB. Nah, kita cek dari titik pangkalnya ke titik ujungnya, dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Ya jelas pasti ya ke kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3. Oh, berarti cara penulisan nilai vektor AB-nya seperti ini. 3 satuan ke kanan, kemudian 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Berarti dia vektornya 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Cara penulisannya seperti ini. Kemudian kita berikan contoh lagi satu di sini. Ini misalnya vektor C dan D. Cara penulisan vektor CD ini, berarti ke kanan dia 1, 2, 3, 4 satuan. Kemudian 1, 2, 3, 4 satuan juga ke atas. Lalu kita coba vektor yang ini. Ini titik pangkalnya di sini, titik ujungnya di sini. Kita beri nama misalnya vektor EF. Berarti vektor EF ini sama dengan dia bergeraknya ke kiri ya, baru ke bawah. Berarti satu, 2, 3, 4 satuan ke kiri, berarti negatif 4. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4 juga, berarti negatif 4. Nah, kita lanjutin. Gimana kalau yang bentuknya kayak gini nih? Titik pangkalnya di sini, titik ujungnya di sini. Kita beri nama misalnya GH. Oke, dia ke kanan ya. Ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti vektor GH ke kanan dia 4 satuan. Kemudian dia tidak ke atas, juga ke bawah. Ke atas, nggak ke bawah. Berarti 0. Nilai vektornya 4 ke kanan dan 0, berarti nggak ada ke atas, ke bawah. Terus vektor yang ini titik pangkalnya di sini, kita beri nama I, di sini J. Oh, berarti cara penulisannya seperti ini. Penulisan nilai vektornya, dia ke kanan ke kiri nggak ada, berarti 0. Ke bawah berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 0, negatif 5. Apakah bisa dipahami? Jadi jika dia ke arah kanan dia positif, tapi kalau dia ke kiri artinya dia negatif. Kanan itu melambangkan positif, kiri itu negatif. Terus atas itu, kalau vektornya ke atas berarti dia positif, kalau dia ke bawah artinya negatif. Lalu gimana cara penulisan lainnya? Jadi nggak cuma kayak gini aja nih cara penulisannya, ada juga cara penulisan
lainnya seperti ini. Jadi 3 vektor AB ini, 3 ke kanan, 3 ke atas. Cara penulisan lainnya adalah vektor AB ini, cara penulisan lainnya adalah 3I ditambahkan 3J. Oke, nggak cuma 3 dalam bentuk seperti ini, kemudian dituliskan 3 tapi juga bisa dituliskan seperti ini, 3I. I ini melambangkan ke kanan atau ke kirinya, J ini melambangkan ke atas atau ke bawahnya. Oke, atau jika dalam bentuk ini, CD-nya. CD ini, vektor CD ini bisa juga dijadikan seperti ini. 4I ditambahkan 4J. Seperti itu. Terus gimana dong yang ada negatifnya? Sama juga, vektor EF ini bisa dituliskan dengan bentuk negatif 4I dikurangi 4J. Nah, jadi cara penulisan vektornya ini di bagian ini itu merupakan penulisan dalam bentuk vektor kolom. Vektor kolom. Nah, ada lagi satu. Kalau ada kolom pasti ada yang namanya vektor baris. Gimana cara penulisan dengan menggunakan vektor baris? Oke, kita hapus dulu bagian ini. Cara penulisan dalam bentuk vektor baris tinggal diubah aja kolomnya ini dalam bentuk baris. Nah, ini kan sudah menjadi vektor kolom, vektor AB-nya. Jadi kalau kita ingin mengubah jadi vektor baris, jadi kayak gini, 3. Nah, seperti ini. Tinggal diubah aja. Dia jadi vektor baris yang awalnya kolom, diubah bentuknya menjadi baris. Nah, IJ ini menjadi 0, negatif ini. Oke, sekian penjelasan mengenai vektor di bagian tata tanah ini. Semoga bisa dipahami dan semangat belajar.